kami memilih teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul menanamkan tauhid pada anak. Yang tentunya ini berkaitan ya dengan cara atau pola kita dalam uh, memberikan atau menata keluarga kita ya. Tentunya yang sudah berkeluarga gitu ataupun yang belum berkeluarga ini bisa jadi ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Baik, perkenalkan saya Fikar Hamandani di sini sebagai MC yang akan menuntun atau setidaknya mendampingi Ustadz Adyar dalam jalannya acara. Izinkan saya membacakan tata tertibnya ya, sedikit mengingatkan kembali. Pertama, tentunya untuk menyiapkan catatan ya dan alat tulis, karena tentunya ilmu perlu diikat ya untuk bisa kita murojaah kembali. Kedua, pastikan audio dan videonya dari perangkat Bapak dan Ibu itu clean and clear. Jadi memang suaranya yang saya ini keluar, termasuk juga videonya juga bisa keluar. Lalu eh, untuk peserta memang diwajibkan tidak mengaktifkan fitur mikrofon ya pada saat sesi berlangsung. Dan bagi para ikhwan diharapkan untuk bisa on cam. Untuk ikhwan ya, untuk akhwat tidak perlu. Dan pada saat sesi diskusi, peserta ikhwan itu bisa langsung bertanya dengan cara raise hand. Nanti saya pilih. Lalu untuk akhwat, itu nanti ketika sesi pertanyaan dibuka, itu bisa langsung di kolom chat ya. 15 menit menuju akhir, 10 sampai 15 menit sudah bisa mengirimkan pertanyaannya. Gitu ya. Jadi untuk ikhwan bisa langsung bertanya, untuk akhwat itu melalui kolom chat. Kurang lebih seperti itu tata tertibnya. Eh, Mungkin sudah bisa langsung dimulai ya, Ustadz. Betul. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan, Ustadz. Fadol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, para peserta Akademi Robani yang semoga dimuliakan oleh Allah, sungguh sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat itu untuk mencari keridhaan Allah Rabbul Alamin. Semoga pertemuan kita di Akademi Robani kali ini menjadi bagian dari sebuah jalan mensyukuri nikmat yang dengannya Allah akan karuniakan kepada kita nikmat-nikmat lain yang banyak. Sebagaimana firman Allah Rabbul Alamin, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Di kesempatan kali ini, semoga juga menjadi sebuah wasilah, jalan bagi kita untuk bisa mengikuti nabi para pendahulu dari nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Maka ikutilah
milah agamanya Ibrahim yang lurus. Sebuah jalan yang telah dirintis oleh para nabi dan rasul agar kita mengikuti jalan yang lurus, agar kita tidak terus belok ke kiri dan ke kanan, supaya kita sampai kepada tujuan, yakni surga Allah Rabbul Alamin. Dan di antaranya adalah bagaimana kita menuju surga tersebut bersama dengan anak-anak kita. Dan ini yang akan kita kaji, kita bahas di dalam Akademi Robani di pagi hari ini. Bagaimana kita mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan tauhid pada anak. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan kita di dalam Al-Quranul Karim, juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW, agar kita bisa mengikuti milahnya, agamanya, cara beragamanya, termasuk dalam mendidik anak-anak. Tapi kita sebetulnya memahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam baru Allah berikan anak di usia ketika beliau sudah memasuki usia yang tua renta. Artinya kita mengikuti Ibrahim alaihissalam, teladan beliau dalam mendidik anak-anak, kita harus melihat jarak yang panjang sebelum beliau memiliki anak. Apa yang beliau lakukan di jarak yang panjang sebelum beliau memiliki anak? Maka kita lihat di antara teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menanamkan tauhid pada anak, yakni sebelum beliau memiliki anak. Ini jalan kita. Ini jalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, surah As-Saffat, ayat yang ke-100, kita bisa melihat doa Nabi Ibrahim yang beliau senantiasa panjatkan sebelum beliau memiliki anak. Beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Artinya apa? Sepanjang usia Nabi Ibrahim sampai tua renta, ketika beliau belum memiliki anak, beliau tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Rabbul Alamin. Beliau tidak berputus asa yang pertama dari memiliki anak. Dan yang kedua, beliau tidak berputus asa dari memiliki anak yang soleh. Artinya anak yang soleh adalah anak yang bisa melanjutkan dakwah tauhid yang telah disebarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saja anak yang harus tertanam tauhid dalam dirinya. Nabi Ibrahim tidak putus asa. Bahkan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berhijrah, waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menuju sebuah tempat yang jauh di usianya yang tua renta. Maka Nabi Ibrahim bertekad untuk mengikuti perintah Allah tersebut. Dan dalam ujian yang berat di usia yang renta untuk pergi menuju tempat yang baru, yang jauh, tidak lupa Nabi Ibrahim memanjatkan doa wujud dari ketidakputusasaan. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim tetap berharap memiliki anak yang soleh, dikaruniai anak yang soleh. Maka kita lihat
dengan panjangnya doa Nabi Ibrahim di momen-momen hidupnya, bahkan di momen-momen di mana doa dikabulkan dalam sebuah perjalanan hijrah yang berat di usia yang tua renta. Nabi Ibrahim tetap tidak berputus asa ingin mendapatkan anak yang soleh. Inilah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita ketika ingin menanamkan tauhid pada anak-anak kita, kita butuh Allah. Kita tidak akan sanggup menjaga anak-anak kita dari banyaknya virus-virus yang akan merusak tauhidnya, merusak akidah. Kita tidak akan sanggup. Maka kita butuh Allah. Kita butuh Allah agar anak-anak kita tertanam tauhidnya, menjadi anak yang bertauhid, anak yang soleh. Maka kita butuh Allah, karena itu kita tidak putus-putus meminta kepada Allah penjagaan untuk kita dan anak-anak kita. Maka langkah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan bagi kita adalah sebuah doa yang harus terus kita panjatkan. Jangan sampai putus-putus agar Allah menjadi anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Dan ini adalah sebuah keharusan. Orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang sedikit berdoa, itu adalah ciri orang-orang yang sombong. Termasuk dalam mendidik anak. Ketika rasa mendidik anak, sudah ia kuasai ilmunya, sudah ia pahami tata caranya, sudah ia yakini jalannya. Tetapi kemudian ia lupa meminta kepada Allah, maka ia adalah orang yang sombong. Dan Allah mengancam orang-orang yang sombong dengan kegagalan. Walaupun ilmunya tepat, walaupun langkahnya benar, tata caranya sudah ia persiapkan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, tapi ia lupa berdoa, meminta kepada Allah, ia digolongkan orang yang sombong yang akan menemukan kegagalan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ghafir ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Mintalah padaku, kata Allah, niscaya Allah akan perkenankan. Dan Allah mengancam, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan mereka yang istikbar, yang sombong dari meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan dimasukkan ke dalam neraka yang hina dina. Artinya apa? Gagal pasti jalan. Kalau di akhirat dia masuk neraka, maka bagaimana jeleknya jalan dia di dunia? Apalagi dia masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Karena itu teladan Nabi Ibrahim yang paling penting dalam mendidik anak, bahkan sebelum memiliki anak, yakni senantiasa berdoa untuk diberikan anak yang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah memiliki anak, maka Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang digelari Allah, kekasih Allah. Ketika sudah memiliki anak, apakah tetap menjadi kekasih Allah? Banyak di antara kita yang sangat rajin untuk taklim, menuntut ilmu agama. Kemudian gemar bersedekah. Jangankan yang wajib, zakat, infak dan sodakoh, wakaf,
yang dia sangat ingin berlomba-lomba di dalamnya. Tapi nggak sedikit yang ketika sudah memiliki anak, memikirkan kesejahteraan anak, pendidikan anak, kesehatan anak, masa depan anak, akhirnya berkurang ibadahnya, berkurang sedekahnya. Bahkan tidak sedikit, jangankan yang sunnah, yang wajib pun dia tinggalkan. Anak terkadang menyebabkan seorang menjadi fakir. Tetapi yang paling mengkhawatirkan, anak bisa menyebabkan seseorang menjadi kikir. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam teladannya, ketika ia dikaruniakan anak di usianya yang sudah tua renta, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tentu saja ujian para nabi adalah ujian yang lebih berat dibanding ujian kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan anak yang masih bayi, yang masih lucu-lucunya, yang masih belum bisa melawan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak satu-satunya di tempat yang jauh, di tempat yang kering, di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, bahkan tidak ada manusia yang tinggal di sana. Ini kalau ujian ini menimpa kita, saya yakin saya sendiri tidak akan kuat. Tapi beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau diberikan ujian yang lebih daripada kita. Supaya kita bisa menteladani beliau. Betapa dengan ujian yang berat, beliau bisa menunjukkan keteguhan beliau dalam mengikuti syariat yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Maka ketika beliau disuruh untuk meninggalkan anaknya di lembah yang tidak ada pohon-pohonan di sana, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada orang yang tinggal di sana, beliau bawa anaknya ke sana, beliau tinggalkan anaknya di sana, beliau patuhi perintah Allah, dan beliau berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Artinya tidak ada kehidupan di dekat rumah engkau, Baitullah yang dimuliakan. Apa harapan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim fokus ingin mendapatkan anak yang soleh, yang tauhidnya tertanam, yang patuh dan taat kepada Allah. Ia berdoa. Ketika ia melaksanakan perintah Allah, ia tidak mendoakan supaya anaknya sukses. Anaknya berhasil dalam kehidupan dunia. Anaknya membahagiakannya jadi kebanggaannya. Anaknya bisa melanjutkan usahanya dalam kehidupan dunia. Dan apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus sholat. Ya Rabb kami, aku tinggalkan anak saya di sana. Liyuqimus sholat. Agar mereka mendirikan sholat. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam fokus dengan doanya. Perintah yang begitu berat, yang bisa beresiko dengan kematian anaknya. Dan hitung-hitungan dunia anaknya mungkin akan mati. Ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim tetap fokus pada doanya agar memiliki anak yang soleh, anak yang memiliki tauhid yang kuat, anak yang melaksanakan perintah Allah, terutama tiang agamanya sholat. Rabbana liyuqimus sholat. Aku tinggalkan anakku di sana, liyuqimus sholat. Agar anakku kelak nanti termasuk anak yang mendirikan sholat.
Inilah teladan kedua dari Nabi Ibrahim. Agar para orang tua dengan kehadiran anak semakin mentaati Allah. Kalau menginginkan anak yang soleh, anak yang kuat tauhidnya, yang rajin ibadah, maka Nabi Ibrahim mencontohkan hadirnya anak jangan mengurangi ketaatan kita kepada Allah. Bahkan harusnya menambah ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai hadirnya anak mengurangi sedekah kita. Karena itu orang-orang yang mengikuti teladan dari Nabi Ibrahim, inilah Ibrahim alaihissalam. Kalau teringat anak, maka ditambah ibadah. Maka di antara para ulama kita, ketika mereka sholat malam, lalu dalam sholatnya teringat anaknya, maka mereka tambah rakaatnya. Ketika mereka sedekah, mereka teringat pada anak, bukan mengurangi sedekahnya, mereka tambah sedekahnya. Ini milahnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara teladan Nabi Ibrahim dalam menanamkan tauhid pada anak, ketika anak sudah bisa diajak berbicara, sudah mengerti pembicaraan kita, maka jadikan pesan tauhid adalah pesan yang selalu didengar oleh anak. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Ibrahim telah mewasiatkan sebuah ucapan kepada anak-anaknya. Dan diikuti pula oleh Yakub dan para nabi-nabi yang lain. Apa pesan Nabi Ibrahim? Mewasiatkan apa kepada anak-anaknya? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Dalam memeluk agama ini, agama Islam. Ini pesan Nabi Ibrahim yang beliau wasiatkan. Dan kita tahu makna wasiat adalah pesan yang ditekankan, pesan yang diulang-ulang, pesan yang dianggap penting dalam momen-momen penting. Maka Nabi Ibrahim memesankan pada anaknya, Allah telah memilihkan agama ini bagimu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama ini, itu agama Islam. Coba kita lihat diri kita. Ketika kita sudah bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita, anak-anak sudah bisa mendengarkan kita. Kalau kita hendak pergi untuk beberapa saat lamanya, bekerja mungkin di antara bapak dan ibu ada yang bekerja berhari-hari, atau pergi subuh, pulang petang, atau pulang malam, atau melakukan perjalanan panjang. Apa yang bapak ibu pesankan kepada anak-anak kita? Apa kita nak belajar yang rajin, sekolah yang rajin, bantuin Umi di rumah, jagain adik? Pesan apa yang kita sering tekankan pada anak di momen-momen ini? Kalau kita mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga ini, ketika anak sudah bisa diajak berkomunikasi, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat, nasihat yang ditekankan. Di momen-momen spesialnya, Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, Allah telah memilihkan agama ini bagimu, nak. Jangan kamu mati
kecuali memeluk agama ini, agama Islam. Ini pesan tauhid yang sangat kuat. Kalau seandainya kita mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi pada kita? Mungkin kita tidak bisa menemani anak-anak kita sampai mereka dewasa. Bisa jadi Allah pisahkan dengan kematian, atau Allah pisahkan dengan sebab-sebab yang lain. Maka seorang anak pasti akan teringat dengan orang tuanya. Ketika ia teringat dengan orang tuanya, ia pasti akan mengingat hal yang menjadi wasiat terpenting dari orang tua. Kalau kita mewasiatkan kepada anak-anak kita agar mereka mengikuti agama ini di atas tauhid, esakan Allah, mati dalam keadaan mengesahkan Allah, maka wasiat ini akan senantiasa terpatri dalam hati anak-anak. Terkadang mungkin dengan beratnya ujian kehidupan, manusia menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita lihat pada anak-anak kita dengan beratnya ujian sekarang, gadget di mana-mana, pengaruh buruk di kiri dan di kanan. Bahkan pengaruh buruk ada di rumah-rumah kita. Bisa jadi anak-anak kita melenceng ke kiri dan ke kanan. Mereka butuh sesuatu untuk mengingatkan mereka. Apa? Wasiat kita di antara. Maka wasiat dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak-anaknya yang diikuti oleh Nabi Yakub dan juga keturunan dari Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memberikan sebuah wasiat. Jangan terlalu banyak wasiat, tapi wasiat yang terkait dengan tauhid yang kuat untuk anak-anak kita agar mereka istiqomah di atas agama ini dan jangan mati kecuali di atas Islam. Ini teladan Nabi Ibrahim yang ketiga dalam mendidik anak, dalam menanamkan tauhid pada anak. Kemudian yang keempat, ketika anak sudah mulai dewasa, ketika anak terkadang sudah bisa membantah orang tuanya, dan terkadang di usia ini anak butuh penjelasan. Anak butuh arahan yang bisa diterima oleh logikanya. Makanya di dalam kisah Nabi Ibrahim dikisahkan di usia Nabi Ibrahim sudah tua renta dan memiliki anak yang sudah mulai dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Usia anak-anak sudah bisa membantu orang tuanya, juga bisa melawan orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah ujian, sebuah perintah yang sangat berat untuk membunuh anak, untuk menyembelih anak. Allah berikan perintah ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memahami dulu ketika anaknya masih kecil, belum diajak berkomunikasi, diajak ke sebuah tempat yang tidak ada kehidupan, tinggalkan di sana, maka anaknya karena belum bisa berkomunikasi, belum bisa bertanya, Nabi Ibrahim laksanakan perintah Allah, berdoa kepada Allah. Namun sekarang situasinya berbeda. Anaknya sudah mulai besar. Anaknya sudah bisa membantu orang tuanya dan berarti juga sudah bisa melawan orang tuanya. Sekarang Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
Maka apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Maka Nabi Ibrahim ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman anaknya. Tidak serta-merta ia perintahkan anaknya untuk mengikuti perintah Allah. Karena bisa jadi anaknya belum paham. Dengan cara apa Nabi Ibrahim alaihissalam melihat pemahaman anaknya? Maka Nabi Ibrahim menggunakan metode bertanya. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapat. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, para peserta Akademi Robani yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah yang sangat berat. Menyembelih anak. Saya yakin kalau ujian ini diberikan kepada kita, kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan. Tapi beliau adalah Nabi Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Dan ujian untuk orang-orang yang saleh, apalagi para nabi, adalah ujian yang lebih berat daripada untuk kita. Maka Allah berikan ujian ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, kalau ia melihat di dalam mimpi, ia menyembelih. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim ingin tahu putranya yang sudah mulai besar, yang sudah berpikir, sudah bisa bertanya. Ayahnya hanya menyebutkan bahwa ia melihat di dalam mimpi. Artinya apa? Kalau anak nggak tahu kalau mimpi ayahnya itu adalah wahyu, maka anaknya pasti akan menjawab, ya itu mimpi saja. Yang namanya mimpi ya mimpi. Itu mimpi buruk, digoda setan. Oh, berarti anaknya belum paham. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertanyaan ini ingin mengajak anaknya berpikir, menganalisa sesuatu dengan ilmu yang ia miliki. Dan inilah metode teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menanamkan tauhid. Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya menjawab, wahai ayahku, laksanakan perintah Allah padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku, insya Allah, termasuk orang-orang yang sabar. Metode Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bertanya, lalu kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan jawaban anaknya yang sudah didasari ilmu. Maka Nabi Ibrahim merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan kita, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita memiliki anak-anak. Kita merasa sudah mendidik anak-anak kita. Sudahkah kita bertanya kepada mereka terkait dengan agama mereka? Terutama tauhid.
Bagaimana mereka mengesahkan Allah? Keyakinan mereka, anak-anak kita yang sudah tertanam dalam sanubari ini. Padahal tanda-tanda dalam kehidupan itu sangat banyak. Kita bisa lihat ketika kita sedang bersama dengan anak kita mengalami sebuah peristiwa. Yang peristiwa ini bisa jadi mengecewakan mereka. Bisa jadi kita mungkin mengajak anak kita untuk berjalan-jalan, tapi ternyata kita terlambat. Bisa jadi kita sudah memesan tiket, tapi ternyata kita terlambat, tidak bisa naik pesawat karena terlambat 5-10 menit. Kekecewaan kita, kekecewaan anak-anak kita mungkin ketika itu sedang memuncak. Apa yang kita lakukan di momen-momen seperti itu? Ini adalah momen kita melihat apakah pendidikan, terutama tauhid yang kita sudah berikan pada anak-anak kita sudah tertanam dengan kuat. Qadarullah. Gimana, nak? Kita terlambat. Kita bertanya pada anak-anak kita lihat apa jawaban dia. Ayah sih, Umi sih, atau malah kita yang bukan bertanya, tapi malah merusak tauhid anak-anak kita. Gara-gara kamu sih. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di momen-momen dalam kehidupan beliau, apalagi ketika menghadapi sebuah perintah yang berat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya untuk mengetahui ilmu yang telah tertanam dalam diri anak-anaknya yang telah mulai dewasa. Maka ketika anaknya telah menjawab dengan sebuah jawaban yang menunjukkan tauhid yang kuat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam barulah melaksanakan perintah Allah beserta anaknya dengan kesiapan. Karena itu di dalam kelanjutan surah As-Saffat ini disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin untuk melaksanakan perintah Allah yang berat ini. Bahkan Ismail alaihissalam sudah dibaringkan di atas pelipisnya. Seperti hewan yang hendak disembelih. Di antara para ulama menjelaskan sudah diikat, sudah ditutup matanya. Nabi Ibrahim telah menyiapkan pisaunya yang tajam. Dan pisau ini sudah ditempelkan di leher putranya. Sudah berserah diri. Anaknya sudah dibaringkan di atas pelipisnya. Hanya butuh 1 detik. Ismail alaihissalam tersembelih. Maka ketika itulah Allah berfirman, Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah. Engkau telah membenarkan perintah Allah dalam mimpi. Dengan demikian, engkau telah menjadi orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah selamatkan Ismail alaihissalam, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Nah, inilah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, ketika anak sudah mulai besar, maka orang tua harus menyiapkan waktu untuk berkomunikasi. Jangan sampai terlambat. Kita selama ini merasa sudah mendidik anak kita dengan benar,
dimasukkan di lembaga pendidikan sunnah, dididik di atas Islam, berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Tapi sudah kita berkomunikasi dengan mereka, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa mendengarkan jawaban dari anak kita, sudah tertanam tauhid itu dalam dirinya? Atau tauhid itu baru sampai di kepalanya saja? Baru menjadi ilmu, tapi belum menjadi sebuah keyakinan yang tertanam di hati. Karena kalau kita hanya bertanya terkait materi pelajaran dia di sekolah, terkait teori-teori, itu kita baru mendapatkan informasi ilmu yang telah dihafalkan oleh anak-anak. Tetapi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari bertanya tentang peristiwa yang terjadi pada kita dan keluarga kita, termasuk pada anak-anak kita, lalu bertanya kepada mereka, pendapat mereka, kita bisa melihat apakah tauhid yang kuat ini sudah tertanam dalam hati anak-anak kita atau belum. Ketika itulah sebetulnya pendidikan yang sebenarnya. Ketika kita memahami bahwa anak kita sudah memiliki tauhid yang kuat, maka kita ingatkan mereka untuk senantiasa mengikuti perintah Allah dengan berserah diri padanya. Tapi ketika belum, maka itulah saat kita untuk mengarahkannya, memperbaikinya, mendidiknya. Itulah sebetulnya pendidikan yang hakiki. Bukan pendidikan yang ada di kepala, tapi pendidikan yang jadi keyakinan di dalam hati. Ini teladan Nabi Ibrahim dalam mendidik anak, terutama dalam tauhid yang keempat. Yang terakhir, di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail ketika mereka melaksanakan perintah Allah, di mana Ismail alaihissalam sudah dewasa. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam dan Ismail untuk meninggikan bangunan Baitullah, Ka'bah, maka ayah dan anak bahu-membahu bekerja sama. Anak mengangkat batu, lalu Nabi Ibrahim mengambil dan meletakkan di tempatnya. Bahkan anak menyiapkan pijakan bagi Ibrahim alaihissalam yang kemudian oleh Nabi Ibrahim diinjak untuk bisa meletakkan batu di tempat yang tinggi. Dalam sebuah peristiwa kebersamaan orang tua dan anak, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam? Mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dalam peristiwa ini, Ibrahim alaihissalam serta Ismail mengajarkan kepada kita ketika beramal dan sudah berada di jalan yang lurus, agar tetap istiqomah di jalan yang lurus, maka selalu berharap jalan kita ini diterima oleh Allah. Kebersamaan ini dalam kebaikan ini karunia Allah. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah. Dan kita ingatkan, bisa jadi kita sudah berada di jalan yang lurus. Tetapi hati-hati kita bisa jadi terjangkiti riya, sum'ah, yang merusak akidah tauhid kita, menyebabkan masuk ke dalam neraka. Maka dalam doa ini
ada pengingat agar senantiasa menjaga tauhid yang kokoh di dalam hati. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Terimalah dari kami. Kita melakukan semua ini karena-Mu ya Allah. Terimalah sebagai amal soleh kami. Innaka antas sami'ul alim. Dan Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita melakukan ini semua karena-Mu. Dan Engkau maha mengetahui kalau memang ini karena-Mu, terimalah dari kami. Sehingga ketika kita dan anak-anak kita sudah berada di jalan yang lurus, alhamdulillah, ya, senantiasa kita ingatkan kepada mereka, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Lakukan semuanya agar Allah terima amal ibadah kita. Jangan sampai amal-amal kita terlihat baik di sisi manusia, tapi buruk di sisi Allah karena jeleknya hati-hati kita. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Jadikan ini amal-amal soleh. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menanamkan tauhid pada anak kita. Saya kembalikan kepada host. Ya, ya, Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Mungkin ini yang apa ya, yang pertama apa lumayan tertegun gitu saat dengar apa majelis di pagi hari ini. Dari awal itu sampai malah poin pertama itu yang terkait bahwa kita memang harus selalu istiqomah untuk bisa berdoa, memanjangkan doa gitu ya, dan bisa fokus terhadap doa kita. Itu autokritik gitu ya, Ustaz, kepada diri saya pribadi gitu ya, karena kadang-kadang masih suka apa kelewat entah apa gitu kan. So ini jadi sangat-sangat jadi pengingat bagi saya pribadi dan juga mungkin dari sahabat-sahabat Rabani di sini ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan Ustaz, eh, dari sahabat Rabani. Pertanyaannya ini saya bacakan. Eh, dari Ibu Lina Triwidya Utami. Apa saja amalan-amalan yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan tauhid anak umur di atas 7 tahun? Barakallahu fiikum. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Kalau anak sudah umur 7 tahun, apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan tauhid yang ada di dalam diri anak kita? Maka umur 7 tahun ini adalah usia anak-anak sudah diperintah. Maka petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW, terutama terkait ibadah yang akan mengingatkan dia kepada Allah, yakni sholat. Maka Nabi kita SAW bersabda, muru auladakum bis sholat wahum abna'i sab'in sinin. Perintahkan anakmu sholat kalau umurnya sudah 7 tahun. Artinya apa? Di usia 7 tahun ini, usia anak-anak sudah mengerti perintah. Dan usia anak baru memahami perintah. Maka diusahakan di usia ini, jangan terlalu banyak perintah kepada anak-anak kita yang akan membuat dia bebal dengan perintah dari orang tua. Maka kita harus bisa memilih dan memilah perintah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Hal-hal yang sifatnya mubah,
maka sedapat mungkin kita hindari perintah-perintah kita kepada anak-anak kita untuk meninggalkannya atau tidak melakukan. Selama hal itu masih mubah. Apalagi usia anak-anak, usia 7 tahun, ketika mereka sedang senang-senangnya bermain. Ya. Maka kita sebetulnya tidak perlu perintah, hanya butuh pengarahan. Kita jadikan perintah-perintah kita itu adalah perintah-perintah yang urgent, yang penting, yang anak-anak tahu kalau kita memerintahkan berarti sesuatu yang sangat penting. Makanya di antara ajaran dalam mendidik anak-anak umur 7 tahun, yakni menekankan perintah sholat. Dan sholat ini adalah tiang agama. Bahkan ini adalah disebut oleh para ulama perintah yang bisa membedakan orang Islam dan orang kafir. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, al-farqu bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda hamba Allah dan orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau hamba Allah itu mendirikan sholat, kalau orang-orang kafir yang nggak sholat. Apalagi di dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung oleh Allah adalah sholat. Fa in shaluhat faqad aflah wa anja. Kalau sholatnya baik, maka dia telah sukses dan beruntung. Wa in naqasat faqad khaba wa khasira. Kalau sholatnya kurang, dia telah rugi dan celaka. Ya. Sehingga sholat ini memang perintah yang perlu ditekankan ketika anak sudah berumur 7 tahun. Dan kita ingatkan sholat kepada anak kita bukan sekedar melaksanakan kewajiban. Sholat adalah wujud dari kecintaannya kepada Allah. Kalau engkau memang menjadikan Allah sebagai Rabb, maka engkau berdiri menghadapnya sehari 5 kali. Salat yang wajib, yang fardhu. Jadi kita tekankan pada anak-anak kita menghadap Allah. Wallahu a'lam. Namun perintah sholat ini bukan berarti juga tidak ada perintah-perintah yang lain. Cuman yang menjadi penekanan, jangan terlalu banyak perintah. Karena di usia ini, sebetulnya anak-anak, kalaupun dia belum mau sholat, belum layak untuk dihukum. Ya. Karena itu kelanjutan dari hadis tadi, wadribuhum wahum abna'i asyaras sinin. Kalau mau memukul anak nggak sholat, tunggu umurnya 10 tahun. Karena umur 7 tahun, anak baru diperintah. Anak butuh waktu untuk memahami perintah. Anak butuh waktu untuk bisa mengikuti perintah. Arahan, penjelasan, pemahaman. Anak butuh waktu. Karena itu jangan terlalu banyak perintah. Karena sholat saja ketika anak tidak mau sholat, kita harus bersabar di usia anak masih 7 tahun. Dan jadikan tauhidullah yang utama ketika kita memerintahkan anak untuk sholat. Bukan sholat sekedar ini kewajiban kamu. Tetapi sholat menghadap Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan kau rizki. Allah menyuruhmu untuk sholat, menghadap kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, apakah jika mempunyai anak angkat, kewajiban mendidiknya sama seperti mendidik anak kandung? Qadarullah, kami punya anak angkat, namun anak ini agak berbeda dari anak lain. Berkebutuhan khusus, namun masih ringan. Perlu kesabaran dan ikhtiar ekstra dari kami untuk mendidiknya.
saat ini usianya sudah 11 tahun, sudah prabalik. Begitu, Ustaz. Ya, baik, kalau terkait dengan hukum anak angkat, mungkin bisa dijelaskan kepada studi yang lebih kompeten. Namun memang secara umum di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah menyebutkan bahwa ada memang orang-orang yang tidak memiliki anak sehingga mereka mengangkat anak. Ya. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'al lahu aqima. Ada yang Allah berikan anak laki-laki, ada yang Allah berikan anak perempuan, ada yang Allah berikan anak laki-laki perempuan, tapi ada yang Allah jadikan aqim mandul nggak punya anak. Sebagai bentuk kekuasaan Allah. Agar orang-orang yang memiliki anak bersyukur. Karena ada yang tidak Allah berikan anak. Allah jadikan mandul. Nah, untuk anak angkat sendiri, secara umum berbeda dengan anak kandung. Karena itu anak angkat tidak boleh dinisbatkan kepada orang tua yang mengasuhnya. Tetapi tetap harus dinisbatkan kepada orang tua aslinya. Jadi tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai seperti anak kandung kita. Nggak boleh. Ya, makanya di dalam kisah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pernah mengangkat anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Sebelum turun syariat untuk melarang menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, Zaid bin Harithah ini menjadi Zaid bin Muhammad. Karena yang mengasuhnya, yang mengangkatnya Nabi kita Muhammad SAW. Zaid anaknya Muhammad. Tapi ketika turun perintah untuk melarang menisbatkan anak angkat, maka Zaid kembali kepada ayahnya. Namanya berganti dari Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi anak kandung dengan anak angkat berbeda dari sisi penisbatan. Nggak mungkin sama. Sehingga kewajiban kepada anak itu tidak putus. Orang tua kandungnya tetap punya kewajiban kepada anak. Walaupun anaknya dibesarkan oleh orang lain, maka dia tetap punya kewajiban kepada anak. Untuk mendidiknya, membiayainya. Tetap dia punya kewajiban. Sehingga nggak mungkin kewajiban itu 100% berpindah kepada orang tua angkatnya. Nggak mungkin. Ya. Tetap ada kewajiban yang diberikan kepada orang tua kandung. Namun apabila orang tua kandungnya berlepas diri atau hilang atau tidak punya kontak kembali sehingga anak ini benar-benar 100% dalam pengawasan kita, maka didiklah sebaik-baiknya walaupun tidak dinisbatkan kepada kita. Ya. Sayangi dia seperti anak-anak kita sendiri. Tapi jangan nisbatkan dia kepada kita. Didiklah dia seperti anak-anak kita sendiri. Tapi jangan nisbatkan kepada kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan lagi barangkali dari sahabat-sahabat Rabani, dari Ikhwan bisa raise hand eh, dan langsung bertanya kepada Bu Lukman, atau dari Akhwat barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan di chat di kolom ya, ditulis di kolom komentar. Ada lagi? Kalau tidak ada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, eh, kita akhiri sesi kali ini. Syukron, jazakallah khair Ustaz atas waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan tentunya jadi pahala jariah ya untuk Ustaz. Juga dari sahabat-sahabat Rabadi di sini bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Adian. Terima kasih
ini saya tutup dengan satu kutipan yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Adyar bahwa jadikan pesan tauhid pesan yang terus ditanamkan ya agar terpatri dalam diri anak kita, keturunan kita. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair sudah bisa meluangkan waktunya di Akademi Rabani kali ini. Eh, yang belum bergabung dengan grup Akademi Rabani, silakan bergabung. Lalu terkait informasi-informasi Akademi Rabani ataupun program-program kami, silakan follow atau cek di Instagram kami di Las Rabani, berikut juga di websitenya lasrabani.or.id. Jazakumullah khair wa barakallahu fiikum. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.